Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim. Fahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wasammu taballahu alaihim. Summa taballahu alaihim summa amu wa sammu katsirum minhum. Thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum. Allahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum. Kita ulang. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbukum. Rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu jannah. Bagaimana sih? Nggak tahu. Sampai situ benar. Jannah. Alai. Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Wa ma lizzalimina min ansor. Wa ma lizzalimina min ansor. Satu lagi ya Bunda ya. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Salisu salasah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid.
Wa Wa ma ma min ilahu ilahu wahid. wahid. Hilang mana deh? Oh, ini. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru. Wa Wa illam illam yantahu yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru. La yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. La yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Dengan nama Allah Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Maha Penyayang. Wahasibu Hasibu. dan Dan mereka ya mengira. Ustaz, mereka. Dan mereka Wow, mereka mengira. mengira Wahasibu dan mereka mengira. Merekanya huruf apa? wow. Wow, alif. Wow, Fil alif. apa? Modo, Madi madi, modori, Fil langsung madi modori. ya. Berapa Ya. huruf ini fil madinya? 3 Tiga huruf. Hasabah. 3 huruf. Hasibah. Hasibah ya. Hasibah, oh, bukan hasabah, enak aja. Hasibah. Apa ini mudorenya? Yasibu. 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 Ini Kan boleh boleh, Nasib ya. boleh Oh, iya. dua-duanya Bunda ya. Boleh Yasibu. yasibu, boleh yahsabu ini. Ah, Duanya oh, gitu. dibenarkan sama-sama. Hasibah, Oh. jadi ya. Nah, cuma yang Yasibu. lebih sering dipakai yahsibu. Yasibu. Yahsibu. Ya. Oke, amarnya apa? Hasib. Yasibu. Isip. Isib. Ih, sib. Yasibu. Isip. Sib. Isib. Hasibah yahsibu Sip. sib. Putri, Yasibah, hasibu, coba di tasrif hasibah. Ya, Bu Putri. Gampang tuh Putri. Yasibah. Oh, Yasibu. Madinya apa mudorenya Pak Ustaz? Madinya Madi aja. yang gampang. Madinya Madi. berarti Yasi. hasibah. Hasibah. Lah hasibah, hasibu. Hasibah, hasibu. Hasibat, hasibata, hasibna, Ya. hasibta, hasibtuma, hasibtum, Mantap. hasibti, hasibtuma, hasibtunna, hasibtu, hasibna. Mantap. Lancar Jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran, Putri. Ya begitu. Yang gampang-gampang tuh aja Ustaz. Iya betul. Ih, Bu Tri jago. Wahasibu dan mereka mengira. Allah Bahwa tidak. Bahwa ya, bahwa tidak. bahwa Oke, tidak. Dari Allah bahwa tidak. Allah ini gabungan Bahwa Allah. Allah. an sama la ya, Bunda. Ya. Jadi an plus la. Ini digabung jadi kadang tulisannya dipisah masih kayak gini, kadang dihilangkan. Allah bahwa tidak takuna. Oh, bukan segabung Kalian. Ustaz. Kalian bahwa tidak. Iya, kalian. Bahwa Ada tidak ada kaliannya kayak ini? ada bahwa tidak ada. Nah, itu ya Ustaz takut tuh bahwa tidak. Boleh. Kalian. Ini kalau domirnya tanya dia Bunda ya. Oh, dia. Jadi takuna ini dari kana yakunu. Jadi kalau Jadi bahwa tidak dia. nah, jadi kalau mau diartikan dia ada, tapi tadi kita pakainya yang Bahwa tidak ada aja, tidak. bahwa tidak ada. Ada ya gitu bahwa tidak ada. Bahwa
bahwa tidak ada. Tidak ada. Jadi gabungan aja ya bahwa. Jadi fitnah. Bahwa takunu tidak ini ada. dari kata kana. Dan mereka mengira bahwa tidak ada gitu aja Ustaz ya. Yakunu. Tidak. Tidak ada. Yakunu perintahnya kun. Kun jadilah. Kun ini artinya karena ini artinya adalah, ada atau ada. menjadi. Benar. Jadi Di bahwa situ tidak ada. asalnya takunu, depannya tak, kemasukan an tadi sebelumnya ada Allah, ini menyebabkan domahnya jadi fathah. Oh, Jadi fathah benda ya, yang menyebabkan nasob fathah itu karena ada an, huruf nasob an ini. Nasob. Nah, dan taknya dia ini secara domir, tak ini maksudnya dia perempuan, hia Oh, ke fitnah. Oh, bahwa tidak ada. Oh, fitnah. Fitnah tuh di sini bencana. Fitnah itu bukannya fitnah juga, Ustaz? Ya, maksudnya bencana benda ya. Oh, jadi lebih bagus fitnah ya, lebih gampang. Jadi mau diartikan apa fitnah? Ya, bagus fitnah, Ustaz. Oke, ya, terserah lah, Ustaz. Bencana juga nggak apa-apa. Tidak ada bencana. Apa-apa. Bencana boleh, nggak apa-apa. Fitnah atau bencana boleh lah. Oke. Jadi Bu Ica mau pilih mana? Dua-duanya boleh. Bebas. Fitnah. Ya udah bencana aja. Boleh. Allah takuna bahwa tidak ada fitnatun. Bahwa tidak ada bencana. Bencana. Oke, boleh. Fitnatun bencana, fitnatun. Oh, bencana. Fa'amu maka. Maka. Amu. Mutu mereka ya Ustaz. Mereka juga ya Ustaz. Mereka buta. Buta ya. Amu mereka buta. Buta. Amu. Ini dari ama. Merekanya huruf wow alif. Alif. Fil apa berarti? Madi juga ya? Madi. Ya. Kalau dia buta jadi apa nih? Ini kan mereka buta. Ya, imu. Dia pakai pakai sih ya Ustaz. Apa kalau dia buta? Apa kan biasanya pakai amzah di awal. Bunina belum kedengeran di mute. Ma. Bu Rodia, apa Bu Rodia? Pakai tu ya. Bukan pakai ya juga Ustaz. Amia. Itu. Kan ada pakai ya, tapi saya tahu Bunda ya. Saya nggak tahu di mana tempatnya menyusun ya-nya tuh pakai ya, tapi di mana? Gimana coba? Asalnya apa? Kan yang ujungnya ada ada 3 kemungkinan Bunda ya. Kalau nggak Goza, Roma, Rodia, Sarwa tuh. Kan mirip-mirip tuh. Tapi kalau Goza, Gozawa, Gozau. Jadi mereka bunyinya amau kalau ikut Goza. Sama dengan ikut Roma. Nah, yang paling tepat Rodia. Amia. Jadi Amia. Jadi kalau dia Amiau apa tidak Ustaz? Jadi Amia, Amu. Oh ya, Amia, Amu, Amiat, Amayata, Amaina. Itu Ustaz. Jadi Amaina. Oh, amanat, Amia, Amu gitu Ustaz. Gitu. Amia. Kayak Ustaz, gampang tuh Ustaz. Ya, coba baca. Ya, kalau enggak salah. Kalau enggak salah tadi enggak pada yang susah baru dia. Amia, Amu, Amayat, Amiyata, Amina, Aminta, Amintuma, Amita, ianya Amita, Amitum, ya Ustaz. Amiti, Amituma, Amituna, Amitu, Amina. Jadi Amitu. Amina. Gitu, saya buta. Benar, Bunda. Betul, kan 100. Betul, Bu Ica. 100. Udah usah suruh lagi ya Ustaz, udah selesai. Bu Ica udah, Putri udah. Tinggal Lina sama Bu Rodia. Kita udah selesai Bu Tri, kita udah lulus. Amin. Mita. Yang susah-susah. Amia. Nah, ini buta Bunda artinya. Oh, Mia itu buta. Oke. Amu mereka buta. Oh ya. Karena ada di Al-Baqarah itu sumun
Umyun fahum la yarji'un. Nah, ini. Umyun fahum la yarji'un. Ini bentuk ininya nih. Umyun tuli peka buta ya Ustaz ya. Umyun. Buta. Atau boleh a'ma. A'ma itu buta. Oke. Amu mereka buta. Wasommu. Wah, tuh. Dan mereka Tuli ya Ustaz. Wasommu. Dan mereka Baru tuli buat dia. Iya. Wasommu dan mereka tuli. Ini merekanya mana? Waw alif juga Ustaz. Oke, waw alif. Madi lagi. Apa kalau dia tuli apa ini? Ini film madi. Ya kayak tadi Ustaz, kayak tadi. Pakai ya juga Ustaz. Somma. Oke, benar. Somma. Ya summu. Mudorenya ini kemungkinan ya summu. Nah, tuh betul. Ya summu. Bu Tri lagi. Udah Apa amernya? Summa. Summa. Oh, summa. Ini berarti ikutnya madda ya muddu mudda. Oh, iya. Mada madu ya. Oke, somma. Bu Nina, somma di tasrif. Cuma gampang. Itu jangan madi Bu Dina. Somma. Yang dua tuh makanan kita berdua sama Bu Tri. Somat, somata, somamna Ustadz ya? Benar, somamna. Somamta, somamtuma, somamtum, somamti, somamtuma, somamtuna, somamtu, somamna. Oh, kayak air aja nyanyi kalau ini. Lancar Jaya. Pokoknya kalau ada yang susah mah buat Bu Rodia sekarang. Dua-dua orang berdua nih Ustaz, Ustaz, orang berdua nih kasih. Kalau yang model-model begini kita berdua Bu sama Bu Tri. Rodia, Bu Ica lah ya. Somu, mereka Tuli. Kemudian bertobat mereka kepada Allah. Kita ulang dulu dari awal. Wahasibu alla takuna fitnatun. Wahasibu. Dan mereka mengira bahwa tidak ada bencana, maka mereka bahwa tidak ada maka mereka buta dan mereka tuli. Maka mereka buta. Wasommu. Dan mereka tuli. Terjemahkan dulu. Dan mereka mengira bahwa tidak ada bencana, maka mereka buta dan mereka tuli. Oke. Kemudian taballahu. Taballah. Allah memberi tobat. Memberi tobat mereka ya Ustaz. Allah menerima taubat. Menerima. Ya Allah menerima tobat. Taballahu Allah. Jadi menerimanya dulu ya Ustaz. Taballah menerima Allah tobat. Boleh, tapi kita gabung aja. Ya, kemudian taballahu. Kemudian taballahu alaihim. Atas mereka. Alaihim atas mereka. Summa. Kemudian mereka lagi buta lagi Ustaz. Mereka buta. Mereka buta. Wasommu. Dan tuli dan mereka tuli. Kasirah banyak. Kasirun. Yang banyak ya, kebanyakan dari mereka. Kasirun, kebanyakan. Minhum. Dari mereka. Minhum dari mereka. Kita ulang dulu. Kebanyakan dari sumataballahu alaihi. Kemudian Allah menerima tobat atas mereka. Kemudian mereka buta dan mereka kebanyakan. Kasirun minhum. Kebanyakan dari mereka. Terjemahkan Bunda. Kemudian Allah menerima tobat atas mereka. Kemudian mereka buta dan tuli. Kebanyakan dari mereka. Kebanyakan tuli dan buta ya. Kebanyakan dari mereka tuli dan buta. Wallahu dan Allah basirun. Melihat ya Ustaz, basir itu ya. Maha melihat.
Basirun ma melihat bima dengan apa yang ya'maluna mereka kerjakan. Mereka kerjakan. Ya'maluna mereka kerjakan. Sekali lagi, wallahu dan Allah basirum bima ya'malun. Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Terjemahkan dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Bu Nina dari Wahasibu. Wahasibu dan mereka mengira Allah bahwa tidak takuna ada fitnatun bencana fa'amu maka mereka buta wasommu dan mereka tuli summa kemudian taballahu Allah menerima taubat atas alaihim atas mereka summa kemudian amu mereka buta wasommu dan mereka tuli kasirun kebanyakan minhum dari mereka dan mereka mengira bahwa tidak ada bencana maka mereka buta dan mereka tuli kemudian Allah menerima taubat atas mereka kemudian mereka buta dan mereka tuli kebanyakan dari mereka dan tadi ini ketinggalan iya dan Allah wallahu enggak apa-apa wallahu basiru dan Allah Maha melihat bima dengan apa yang ya'maluna mereka kerjakan dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, mantap Bu Nina, ada apa tinggal. Lancar ya Bu Nina ya. Lancar, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih muda. Alasan aja tuh baru dia, Bu Ia juga bisa kok. Lancar Bu Ica itu. Mantap, tambah semangat kok. Kita lanjut. Satu ayat lagi Bunda ya. Sungguh kafir, sungguh. Laqad dan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh ya. Naknya sungguh ini. Laqad sungguh. Oh, iya enggak pakai dan ya, sungguh-sungguh. Okay. Laqad sungguh-sungguh. Kafaro. Kafir. Boleh. Kafir. Atau biar ini telah kafir gitu ya. Oh, sungguh-sungguh. Kafaro telah kafir. Allazina. Orang-orang yang qalu. Mereka berkata. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Huwa. Dia. Al-Masihu ibnu Maryam. Oh, Isa Al-Masih putra Maryam. Al-Masih putra Maryam. Kita ulang dari awal. Laqad kafaro. Sungguh telah kafir. Allazina qalu. Orang-orang yang mereka berkata. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Huwal Masihu ibnu Maryam. Al-Masih putra Maryam. Terjemahkan Bunda. Sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah dia Al-Masih putra Maryam. Oh, yang mengatakan Al-Masih tadi ya Ustadz ya. Ada gak yang ngomong gini Bunda? Ada. Bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Ada Bunda ya? Adalah. Orang-orang Nasrani. Jadi di sini sudah jelas kafir Bunda ya. Jadi dikatakan kafir pun boleh, tidak perlu non Muslim. Karena di Quran ya udah sebut. Quran. Tapi mereka kan tidak tahu, Ustaz. Mereka kan sampai. Sebenarnya mereka nggak tersinggung biasa saja. Yang tersinggung tuh yang Islam yang ini, yang Muslimnya apa namanya? Yang Muslimnya jadi-jadian. Oh, yang Muslim setengah-setengah ya Ustaz. Padahal mereka biasa aja, sama dengan kita dikatakan domba tersesat biasa aja. Tersesat ya. Bebas lah gitu ya, itu kan istilah dari mereka. Iya. Sebenarnya cuma lagi biasa. Tapi kadang-kadang yang saling mengejek itu kita sama kita Ustaz. Kalau dianya enggak. Kita sama kita sebenarnya. Ya betul. Oke, lanjut tuh. Sampai mana tadi? Sampai Al-Masih putra Maryam. Waqala. Dan berkata. Kita gabung aja. Berkata. Waqalal masihu. Dan
Berkata Al-Masih Isa putra berkata. Maryam. Ada Al-Masih putra Maryam ya. Ya. Dan Al-Masih berkata Al-Masih. Dan Wa dialah qala Al-Masih. al-Masihu dan Al-Masih Ya berkata. Bani Oh, Israel. dan berkata Al-Masih putra Maryam. Oh, boleh Nggak ada juga. putra. Ya. Nggak Wa ada qala maknanya. Ada. Nggak Yang ada. tadi itu. Wa qala Udah, al-Masihu dan Pak, berkata jangan. Al-Masih. Ya Bani Israel. Aduh. Wahai Hai, Bani Israel. Israel. Wahai Bani Israel. U'budu. Wah, bodoh. Sembahlah. Kalian Kalian sembahlah. Kalian sembahlah. U'budu kalian sembahlah. Kaliannya huruf apa ini? wow. Budu. Ya, bud. Waw alif bunda ya. Waw alif ya. Waw Il apa? alifnya. Semadi lagi. Amr. Amr, Ustaz. Amr ya. Perintah Iya ini. dong. Oh, Apa sembahlah madinya? gitu ya. Ya, Abada. Ya, abada. oke. Abada. Mudorinya. Ya, pakai ya. Budu. Budu ya, Ya Ustaz. budu. Perintahnya. Bud. Ini ya, Bud. Abud. Bud. 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 Nah, coba Amr tasrif Bu Rodiah. Nah, tuh. Amr. Amr. Gampang. Lihat, Pak Rohadi. Bu dia gampang tuh. Tenang, buka dulu. Jadi Buka aja. jadi jadi Amr. ada. Mana tuh, Asalnya Ustaz? berarti Apa asalnya? A'budu. U'bud bunda. U'bud. U'bud. U'buda. U'budu. Heeh. U'budi. Benar. Benar? U'buda. U'budna. Masya Allah. Masya Allah. Contekan. Oh, enggak apa-apa. Ini juga. Bu Rodiah hebat. sampai terbang ke bulan loh. Ini. Iya. Bebas Apa-apa contekan. ke bulan. Kita mencontek juga enggak bisa, Bu dia. Kamu balik-balik dari dulu di bulan terus. Enggak makan-makan ya. Soalnya di dunia udah penuh noda. Maaf ya, saya di bulan. Ajak Bu Ica Bu Rodiah. Ntar lagi Ca nyusul, Bu dia. Biar ditanemin pohon Kita di kulit-kulit bulan tuh. Diseger. Sampai mana tadi? Ubudu. Ubudu. Kalian sembahlah. Kalian Allah. Sembahlah. Allah. 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 Robbi. Kalian Tuhanku. Tuhan. Tuhanmu. Robbi Tuhanku. Warobbukum. Dan Warobbakum. Tuhan kalian. Dan Tuhan kalian. Warobbakum. Berarti ini di Isa ada ini enggak? Ada. Di Injil, Jadi di Injil. Nabi harusnya ada. Kalau nggak ada berarti. Yang aslinya ya Ustaz. Soalnya ada. Isa yang ngomong ke kaumnya. Ya. Ya berarti Nabi Isa dulu mendakwahkannya seperti ini Bunda ya. Ya. Ubudullah. Bukan ubudni, bukan. Jadi bukan nyuruh sembah aku enggak. Jadi Nabi Isa dan semua nabi, Ubudullah. semua rasul dan semua yang diberikan ilmu itu semuanya ngajaknya ubudullah. Ubudullah. Jadi, semuanya mengajak sembahlah Allah. Jadi kalau ada orang ngajaknya ngaku dia nabi, ngaku dia orang berilmu, ngajaknya sembah aku, wah ini error dia Bunda ya. Dia error. Jadi itu standar, udah standar. Tapi waktu Nabi Isa tuh Ustaz masih ada perintah sholat sama zakat ya Ustaz? Ada Bunda. Jadi Ada. syariat sholat, zakat, puasa itu Zakat ada. ada Ustaz. Yang Ya. berbeda ininya aja pelaksanaannya Bunda. Tata caranya. Caranya ya Ustaz. Jadi itu aja yang beda. Kalau puasanya ada. Bahkan di satu riwayat Ramadan itu sebenarnya diperintahkan juga di kaumnya Nabi Isa, di Nasrani. Ya, Cuma padahal kemudian- dia ada bilang juga aku ini hamba Allah, aku diberi kitab Injil. Jadi berarti ada ya Ustaz ya. Jadi berarti yang memplesetkan yang di bawah-bawahnya nih, di bawah-bawahnya. Iya. Ya kan Yang- ada paus-pausnya gitu. Hiu sekarang Bunda. Hah? Hiu. Kira serius Ustaz nih. Oh iya benar. Pak Ustaz, kenapa dibilang Nabi Isa itu Masih ya? Iya, karena beliau salah satu kalau masih itu secara makna masaha Bunda ya, menyentuh. Oh. Apa? Artinya apa? Masaha. Masaha itu dari kata masaha menyentuh arti. Oh, menyentuh. Tadi Nah, ada menyentuh. Tadi ada ya. masaha. Nah, menyentuh itu
Nabi Isa kan salah satu mujizatnya Iya. menyembuhkan Bunda ya. Menyembuhkan yang sakit. Itu salah ada yang satunya sakit dengan lepra waktu disentuh itu. itu. Jadi ada yang mengatakan itu. Jadi dari kata menyentuh itu dinamai Al-Masih karena Nabi Isa menyentuh. Salah satunya dia menyentuh dan sembuh. Tapi kan udah dibilang berkali-kali. Mungkin karena disentuh Nabi Isa jadi sembuh gitu ya. Makanya Al-Masih ada satu pendapat itu. Dari kata Al-Masih, dari secara bahasanya Al-Masih itu dari kata masah yang artinya menyentuh. Maksudnya Nabi Isa salah satu mujizatnya adalah menyentuh dan yang disentuhnya membuat burung dari tanah. Nah, itu juga salah satu mujizatnya kan. Di surat apa tuh Ali Imran ya, kita sempat. Iya, ada tuh Ustaz. Nanti di surah Al-Maidah juga nanti ada lagi di akhir-akhir Al-Maidah tentang itu. Tentang mujizat Nabi Isa. Tapi dia Nabi Isa ini udah bilang ke umatnya. Katanya kan sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhanmu juga, katanya gitu. Nah, iya. Ya ini sini kan. Redaksinya ini Bunda, kalau redaksi Al-Qur'annya Nabi mengajak semua Bani Israel itu kalimatnya ini ubudullaha. Ubudullaha. Nah, kalau dulu bahasanya Ibrani berarti dengan bahasa Ibrani Bunda ya. Robbakum. Tadi Pak Ustaz robbakum dengan robbukum. Tadi Pak Ustaz juga ada kepleset ya. Nah, robba ini berarti dia maf'ul bih Bunda ya. Karena dia ubud, siapa yang disembah? Allah. Nah, ini kan Allah ini robbakum. Badal dia nanti statusnya. Badal atau taukid nanti. Badal taukid ini ngikut i'rab sebelumnya, ngikut kondisi sebelumnya. Lupa i'rab dulu pernah belajar. Iya. Nah, jadi ini kalau gak badal ini taukid sebagai penegas gitu, bahwa Allah ini Tuhan kalian. Ikut kondisi sebelumnya maksudnya yang mana ya Ustadz? Ikut Allah Bunda. Allah kan Allah. Oh gitu. Oh iya. Allah maf'ul bih mansub atah Allah. Maka Robbi dan Robbakum ini ikut kondisi Allah tadi mansubnya, Mas. Ikut kondisi. Mansub tadi apa, Pak Ustaz? Mansub itu salah satu cirinya fathah Bunda ya. Oh, nasob tadi. Nasob atau mansub. Jadi mereka mungkin berasumsi gini Ustadz, karena tidak ada ayah. Jadi maka mereka tuh kalau sembahyang ya, bukan sholat, sembahyang atas nama Bapa dalam Roh Kudus, selalu menyebut Roh Kudus. Amin. Emang salah satu alasan mereka bilang Nabi Isa itu Tuhan anak karena Nabi Isa lahir tanpa proses pernikahan, ada proses pernikahan, proses perkawinan. Nah, tapi kan akhirnya dibantah di surat Ali Imran. Gimana dengan Nabi Adam kalau kayak gitu? Nabi Adam lebih keren. Jadi sama Allah tuh gampang, jadilah maka jadi. Nah, gitu, kan? Ya. Jadi terbantahkan dengan kondisi Nabi Adam yang lebih aneh daripada Nabi Isa kan. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, gak ada. Gimana kondisi status Nabi Adam kalau Nabi Isa Tuhan anak? Betul. Jadi terbantahkan. Itu salah satu alasannya benar Bu Ica. Jadi ada yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan Ali anak. Imran ayat berapa ya? Ali Imran ayat berapa? Sebelum ayat 100 saja Bunda. Yang inna masalah Adam, inna masalah Isa. Kita udah belajar sebetulnya. Apa sih ayatnya? Udah, Al-Baqarah udah. 3 ya. Benar-benar ada. Coba dilihat. Ali Imran udah terdahulu. Ali Imran. Dulu saya ikutnya mulai justru. Ya, nanti aja Ustaz kita lanjut ini. Nanti dilihat aja. Benar. Inna masalah ada. Nah ini. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Ayat 59. Sama dengan Adam gitu ya Ustaz ya. Sungguhnya sama seperti kamasali, perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya kun fayakun. Oh ya, jadi ya kun fayakun dia yang dan itu sebagai bantahan Bunda ya atas
alasan mereka jadikan Nabi Isa Tuhan karena tanpa bapak. Padahal sama aja kalau di sisi Allah penciptanya seperti Nabi Adam, bahkan Nabi Adam lebih aneh lagi. Padahal ada dibantah di Al-Maidah 75 nih ya Ustaz ya. Dibantah sampai tuh, ya, mana Ustaz. Tadi Bunda? Kita nih lanjut dulu Ustaz. Ya, kalau kita bantu Ibnu Maryam. Oke, kita ulang dulu. Kita ulang. Wa qalal masihu dan Al-Masih berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, kalian sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu kalian. Oke, terjemahkan. Dan Al-Masih berkata. Dan berkata Al-Masih, wahai Bani Israel, kalian sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya dia. Enggak, ini balik ke anak orang-orang tadi. Orangnya tadi, Ustaz. Bani Israel. Ke kondisi sebelumnya, Bunda ya. Keadaan yang mereka menyekutukan Allah sesungguhnya tadi, dia masyrik, menjadikan yang Nabi Isa sebagai Tuhan kayak gitu. Orang-orang yang ingkar tadi, Ustaz. Orang-orang yang menjadikan atau berkata Nabi Isa, Allah itu Nabi Isa gitu ya. Dan ini sama saya kan menyekutukan Allah. Nah, balik ke situ. Jadi nggak ke domir khusus langsung, tapi ke kalimat atau ke kondisi sebelumnya. Namanya domir sya'an, Bunda ya. Jadi istilahnya nanti innahu ini domir sya'an. Sya'an itu kalau secara makna kondisi, situasi lah. Nah, jadi hu-nya di sini rujuknya kembali ke domir sya'ni, domir sya'an. Kayak gini kok ini. Ya, wis nerima wae. Domir sya'an istilahnya. Jadi rujuknya enggak langsung tertentu gitu, enggak, tapi ke kondisi konteks sebelumnya gitu. Namanya domir sya'an. Oke. Innahu sungguhnya ia. Sungguhnya dia. Man. Siapa yang Yusyrik billah. Yusyrik dia. Dia menyekutukan Allah, Bunda. Kita lebihnya perlu diartikan langsung. Yusyrik billah, dia menyekutukan Allah. Yusyrik billah, dia menyekutukan Allah. Yusyrik ini fi'il apa? Apa madinya? Hilangkan ya. Oke, mantap. Asyroka. Apa mudhari'nya? Yusyriku. Yusyriku. Apa amrnya? Isrik. Bu Nina benar. Asrik. Masa asyrik, Bunda ya. Asyrik. Yusyriku, amrnya asyrik. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah? Innahu may yusyrik billah, sungguhnya dia siapa yang menyekutukan Allah. Faqad, maka sungguh haramallahu, maka sungguh haram mengharamkan. Allah mengharamkan. Haramallahu, Allah mengharamkan. Harrama fi'il apa? Harrama. Madi. Harrama. Berapa huruf? 4. Ada itu sedikitnya, Ustaz. Berarti 4. Bunda. Harrama. Mudhari'nya? Yuharrimu. Amrnya? Harim. Haramkanlah. Harrama, mengharam. Haramat. Haramallahu, Allah mengharamkan. Alaihi, atas mereka surga. Atasnya. Atasnya. Alaihi, atasnya. Hi-nya kemana? Hi-nya sama orang yang tadi tuh, Ustaz, yang membilang Allah beranak tadi, Ustaz. Kemana Bu Nina? Bu Ica? Orang yang
Balik ke man yusyrik bila. Ya, siapa yang Menyekutukan jadi itu ya. singular ya. menyekutukan Jadi baliknya ke Mu'annas. man yusyrik. manusia yang Singular. menyekutukan. Mengharamkan atasnya Al jannata. Surga. 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 Al jannata surga. Wa ma'wahu. Dan tempatnya nyahnya balik ke man yusyrik tadi. Yang musyrik orang-orang tadi. yusyrik. Dan tempatnya Siapa yang musyrik? an-naru. Neraka. An-naru neraka. Kita ulang dulu. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya dia siapa yang menyekutukan dengan Allah, Faqad harramallahu maka sungguh Allah mengharamkan alaihil jannata atasnya surga wa ma'wahun nar. Dan tempatnya di neraka. Terjemahkan langsung. Sesungguhnya dia siapa yang dia menyekutukan dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya di neraka. Wama dan siapa yang tidak atau boleh mainnya tidak ada Bunda di sini. Tidak ada. Wama dan tidak ada. Lizolimina. Bagi orang-orang yang tidak ada. Bagi orang-orang yang zolim. Lizolimina bagi orang-orang yang zolim. Siapa orang yang zolim itu Bunda? Yang menyekutukan Allah. Menyekutukan tadi yang musyrik tadi yang musyrik. Lizolimin bagi orang yang zolim. Bagi orang yang zalim dari angsor. Penolong. Angsorin penolong. Ini jama apa ini? Taksir. Apa mufradnya? Kan asalnya nasoro, jadi apa ya? Dari asalnya kata nasoro. Jadi ansoro. Yansuru. Orangnya dulu penolong, tunggalnya dulu. Penolong. Ansori. Nah, ini kadang nasirun Bunda ya. Nasirun. Oh iya. Kok pakai na ya? Orangnya nasir. Nasir. Wala nasir. Kadang jamannya nasiruna. Kadang nasir ini jamamu jakar saleh. Tapi boleh juga di sini pakai jama nasirun. Ansor jadinya. Nasirun. Itu orangnya satu. Jadi nasirun. Nasirun itu banyak. Nasirun. Penolong. Kita ulang dulu. Wa ma lizolimina. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim min ansor. Dari penolong. Terjemahkan. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari penolong. Dari awal Bunda bareng-bareng. Mana? Lakoda gitu. Dan mereka mengira. Dari wasibu boleh wasibu. Ya. Dan mereka mengira bahwa tidak ada bencana, maka mereka buka dan mereka tuli. Kemudian Allah menerima tobat atas mereka. Kemudian mereka buta, mereka tuli kebanyakan dari mereka. Dan Allah maka melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya Allah, Dia Al-Masih putra Maryam.
Dan mereka masih berkata, mereka wahai berkata, Bani Israil, Wahai kalian Bani Israil, sembahlah Allah kalian Tuhanku sembahlah dan Allah Tuhan dan kalian. Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan dengan Allah, maka sungguh Allah atas mengharamkan mereka atasnya surga surga dan tempatnya di di neraka. neraka. Dan tidak tidak ada bagi bagi orang-orang yang zalim dari penolong-penolong. Bisa dari awal. Siapa? Bu Ica. Oh, Bu Ui, Ica. Kemon. Bu Ica. Aduh, Ustaz. Kata Bu Ica. Enggak. Iya, enggak apa-apa, Ustaz. Tunggu. Bismillah. Dari mana, Ustaz? Dari alif lam dari mim. atas. Hasibu dong. Oh, dari Hasibu. Dari Hasibu. Jangan ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mencatat dan Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi di Ustaz? Paling atas. Ya, rahasia ya. Hasibu dan mereka mengira Allah bahwa tidak Allah takun ya Ustaz ya, bahwa tidak ada fitnatun bencana fa'amu maka mereka buta wasammu dan mereka tuli kemudian taballahu Allah menerima tobat alaihim atas mereka amu kemudian mereka buta wasammu dan mereka tuli katsirun kebanyakan minhum dari mereka wallah dan Allah basirun maha melihat bima ya'malun dengan apa yang mereka kerjakan. Apalagi nih Ustaz. Laqad sungguh kafarul ladzi telah kafir orang-orang yang qalu mereka berkata innallah sesungguhnya Allah huwal masih dia al-masih ibnu Maryam bukan Ibnu Maryam, bukan putra Maryam. Maryam. Ya. Waqala dan berkata Al-Masih dan berkata Al-Masih. Ya Isa berkata nih Ustaz. Al-Masih berkata Masih berkata ya Bani Israel, wahai Bani Israel, a'budu kalian sembahlah Allah. Ya. U'budu kalian sembahlah Allah Rabbi Tuhanku wa Rabbukum dan Tuhan kalian. Innahu sesungguhnya dia yusyrik menyekutukan Allah. Billahi dia menyekutukan Allah. Faqad maka sungguh haramallah Allah mengharamkan alaihi jannah atas mereka surga wa ma'wahun nar dan tempat mereka di neraka. Wama dan tidak ada lidzalimin bagi orang-orang zalim min dari ansor penolong-penolong. Nah, itu Ustaz sampai sana ya Ustaz. Langsung. Udah, langsung nih. Dan mereka mengira bahwa tidak ada bencana. Maka mereka buta dan mereka tuli. Kemudian Allah menerima tobat atas mereka. Kemudian mereka buta dan mereka tuli, kebanyakan dari mereka. Dan Allah maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya Allah, dia Al-Masih putra Maryam. Dan berkata Al-Masih, wahai Bani Israel, kalian sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya dia menyekutukan dengan Allah. Maka sungguh Allah mengharamkan atas mereka surga dan tempat mereka neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, tidak ada bagi orang yang zalim dari penolong-penolong. Alhamdulillah. Saya nggak lihat kaki Ustaz, saya gini-gini saya hafal dari tadi, maka kagok Ustaz. Ingin belajar Ustaz, ini nggak gampang sedikit. Makanya kagok. Putri langsung dari awal. Putri mantap. Yuk. Boleh lihat kamu. Artinya aja Pak Ustaz. Langsung. Artinya aja. Ya. Dan mereka mengira bahwa tidak ada bencana
maka mereka buta dan mereka tuli. Kemudian Allah menerima tobat mereka atas mereka. Kemudian mereka buta dan mereka tuli, kebanyakan dari mereka. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Sungguh-sungguh orang-orang yang telah kafir, mereka berkata, sesungguhnya Allah, Dia Al-Masih putra Maryam. Dan Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, kalian sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia, siapa yang dia menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zolim zolim dari penolong-penolong. Ya Ustaz. Tidak ada bagi orang yang zolim dari penolong. Alhamdulillah. Nuhun Putri. Kita cukupkan terjemahnya sampai situ Bunda ya. Kita bahas dulu. Ini enggak terlalu, kata-katanya udah banyak yang lumayan. Sebenarnya kalau dari kosakata itu, kalau dimerahkan Bunda nih, gambarannya seperti surat juz 1 Al-Baqarah halaman-halaman terakhir Bunda ya. Jadi saya nggak punya juz 1, Pak Ustadz. Ada. Belum ikut ya. Iya, belum ikut. Jadi emang hanya kurang lebih 5-10 aja sebenarnya. Jadi kurang lebih 5% Bunda ya. Jadi kosakata baru di tiap halaman setelah Al-Baqarah itu. Cuma 5%? Hanya 5%-an saja. Berarti kalau kita udah jago di juz 1, yang lain. Nah, cuma memang yang bikin sebenarnya pengulangan kosakatanya sudah tadi 90%-an Bunda ya. Yang nanti kesulitannya juz 1 aja digeber. Kesulitannya adalah perubahannya itu. Perubahan domirnya, tasrifnya itu. Udah pinter sekarang. Nah, itu kan udah pinter sekarang nih. Udah madi mudore amri udah. Dan perubahan istilahnya yang tinggal dimainkan di situ. Istilahnya di situ sebenarnya. Yang tadinya dia dari fi'il. Tuh, Bu Ica udah senyum-senyum, udah paham. Fa'il kan. Iya. Jadi isim maf'ul, jadi isim makan, isim zaman. Nah, itu yang di situ-situ aja sebenarnya ini. Mungkin katanya sama, cuma dia berubah bentuknya. Iya, kadang-kadang berubah-berubah dia Ustaz. Tasrifnya, karena udah pinter kan Bu Ica, udah tahu sekarang. Enggak ada masalah. Pingin aja, pingin. Ini karena gampang Ustaz. Kalau yang gampang bisa. Saya dulu pernah beli juz 1 tapi nggak ketemu di mana. Nanti kalau juz 7 Pak Ustaz, saya mau juz 1 lagi beli. Yang juz 1 biar ya, kalau yang bukan juz 1 saya memang dulu nggak ikut fokus kan, ikut juz 2. Ya. Kalau juz 1 fokus hafal kosakata dan terlihat gambaran pengulangan tiap katanya Bu Rodia. Kalau di juz 1. Iya, kalau kita nguasai kan udah aja kutrak-kutrik di juz 1. Nanti yang lainnya juz 1 kuasi kosakatanya, kuasi tasrifnya. Nah, tinggal tasrifnya. Insya Allah itu mantap itu udah. Nah, insya Allah. Saya juz 1 tuh sampai ayat berapa bisa Ustaz tanpa lihat buku. Nah, karena dulu diajarin begitu topiknya. Tanpa kalau lihat artinya Bunda. Dulu memang Ustaz ngajarinya nggak usah lihat buku kan yang di papan itu ya. Ada tulisannya di tes satu-satu. Itu satu ayat. Sekarang kita topiknya kan ke kosakata, present continuous gitu, tata bahasanya Ustaz. Jadi topiknya nggak terjemah ya Ustaz ya. Nggak terjemah semua. Iya, ada tambahan kuaid. Ada tambahan, nggak apa-apa, beda-beda lah satu. Biar nanti bisa mandiri terjemahnya iseng-iseng. Iya, paling nggak kalau baca rada ngerti lah. Itu. Bisa juga tuh Ustaz terapkan, Mbak lihat. Iya, sebenarnya bisa aja tutup kamusnya, jangan ditulis di ini. Bisa kayak gitu. Atau nanti ada ujiannya Bunda ya, ujian. Bu Dina aja ujian buat ini aja, buat lihat.
tanpa ada artinya ditulis gitu di Quran yang kosong. Terus coba baca, coba terjemahkan per kata, coba jelaskan. Bisa kayak gitu tuh. Mau kayak gitu, Bu? Nanti kau udah tengah-tengah dah. Jangan mendadak gitu. Banyak umur ngalamin. Ustadz nahwunya, Ustadz yang belum ya, Ustadz yang perubahan mansub seperti itu ya. Saya kok nggak hafal-hafal Ustadz kalau ada itu gitu, belum. Itu belum materi ya? Nahwu kita belum ini. Waduh, itu memang belum ya. Kita berarti baru fokus ke sorob ya, Bu. Kita masih bikin ya. Ini mau dibawa ke nahwunya agak ini nih, agak ribet dulu, biarin nanti udah tengah-tengah gitu. Ya, mudah-mudahan ngalamin nih berapa tahun lagi ya. Sambil jalan ya Ustadz dikit-dikit ya. Sambil jalan ya dikit-dikit ya. Kita lari ke sini aja Ustadz, kalau misalnya orang membaca, kita agak terenyuh. Misalnya ayatnya sedih, kita agak terenyuh. Ngerti. Karena paham kan. Kaji kita kaji bawa mati aja Ustadz. Itu azab kubur. Oh, jadi imam tuh baca kita agak gemetar lagi tuh Ustadz. Oh, ini tentang azab kubur. Meriang bunda itu ya. Seperti dia baca surat Al-Qiyamah gitu ya Ustadz ya. Benar. Dengan paham insya Allah bunda, kita dengan ada paham ayat yang dibaca, terus kita bisa tadi imannya kuat, bisa membayangkan, menghadirkan tadilah merasakan bunda ya, ketika ajab Allah sampaikan tentang ajab, kengerian ajab itu terasa, ketika disampaikan tentang nikmat, tentang kabar gembira itu terasa. Oh, itu udah nikmat banget. Apalagi imamnya tuh Ustadz, waktu dia baca intonasinya juga bagus. Nah, itu juga waktu azab keras tuh dia kayak marah gitu Ustadz. Kita tuh tegas bacanya, bukan marah. Sekarang kita nggak tahu Ustadz, lihat Ustadz tuh keras, ya gini-gini juga, Ustadz tuh sedih, kita gitu. Susah juga bunda untuk kayak gitu. Harus paham. Harus menjiwai kali Ustadznya juga. Harus paham yang dibacanya juga, kan. Ya, itu luar biasa kalau. Nah, tapi tadi karena Al-Quran itu mujizat, nggak paham saja banyak yang, maksudnya apa? Karena mujizat tanpa harus paham itu. Udah menyentuh. Nah, itu nyentuh bunda. Ya, itu bedanya bunda. Jadi, tapi ya kita jangan berhenti di situ. Betul. Kita harus terus menggali, salah satunya dengan seperti ini. Bunda kan kalau baca udah pasti semua nih, alhamdulillah. Ya. Untuk tajwid mah udah luar biasa. Insya Allah. Terjemah ini mulai inilah masuk sedikit-sedikit. Kalau Ustaz artikan satu persatu. Tasrifnya mulai dibilang sudah mantep lah tasrif ya, udah ini gitu. Karena belajar ini juga lah Ustaz, belajar. Tinggal nanti memang belum masuk ke nahwunya, ada materi nahwu yang membahas ujung kata gitu. Kapan Allah, kapan Allahu, kapan Allahi. Kenapa jadi robbakum enggak robbukum atau robbikum yang tadi. Itu yang nanti. Oh, itu memang belum ya Ustadz ya. Nanti belum, kita pernah nyinggung dikit aja. Iya. Jangan dulu lah Ustadz. Ya, oke bunda, bisa kita. Takut ada yang ini angkat tangan. Ini aja teman-teman banyak juga angkat tangan deh. Aduh, aku pada takut kan hidup ini tuh. Diajak, enggak, udah berat banget pelajarannya berat. Emang ini materi asatid bunda. Ini kalau semua orang, wah ini mah dibilang kalau udah bisa tasrif tuh udah ini alumni pondok mana nih kayak gitu bunda. Jadi memang orang ngiranya padahal dasar banget ini kan. Ya, dasar banget kan Bunda tasrif tuh. Maksudnya gitu-gitu doang kan. Kalau kita nak belajar kita nak mengerti bagaimana cuma bagi kebanyakan orang ngira tuh tasrif itu di pondok doang gitu kan. Maksudnya orang yang bisa nasrif, tahu perubahan bahasa Arab itu ya santri atau ustadz saja, dan kesannya belajar kayak gitu berat banget. Nah, jadi kalau udah kayak gitu kan mau ikut juga, waduh, ngeper dulu. Nah ini sebenarnya kita harus buktikan enggak sesusah itu, bahkan sebenarnya fokus kita kan terjemahnya, pahamnya, maksudnya tadaburnya sedikit banyak tadaburnya. Adapun koidah-koidahnya hanya tambahan ya Bunda ya, dikit. Ya betul. Nah. Oke, kita bahas dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasibu
alla wahasibu alla takuna fitnah. Dan mereka mengira bahwa tidak ada fitnah atau tidak ada bencana atau musibah. Di sini dijelaskan fitnah di sini ajabun bihim. Bencana atau ajab yang ditimpakan kepada mereka ala takdzibir rusuli wa qatli. Yang disebabkan atas perbuatan atau mendustakan. Mereka mendustakan Rasul dan membunuh para Rasul. Nah, jadi mereka mengira enggak ada ajab yang turun kepada mereka. Atau di sini juga dijelaskan lebih lanjut bahwa mereka ini apa namanya? Jadi buta, bukan? Iya. Jadi maksudnya mereka ini dengan mereka mendustakan Rasul, mendustakan para nabi, tidak mengikuti perintah nabinya, tidak mengikuti syariat-syariat yang diturunkan kepada nabinya. Nah, mereka mengira tidak ada ajab ini, maksudnya tidak ada bencana secara fisik, Bunda, ya. Sehingga mereka terus melakukan itu, melakukan kedustaan itu, melakukan maksiat itu, bunuh. Tapi keyakinan ini atau mereka sampai berani berbuat itu di sini disebabkan mereka meyakini karena mereka ini keturunan para nabi. Jadi Bani Israel ini kan kalau bisa kita lihat secara keturunan-keturunannya bagus-bagus, Bunda, ya. Para nabi banyak dari sana, para rasul banyak. Nah, dengan posisi seperti itu, dengan kemuliaan nasabnya, mereka mengira dengan kedekatan itu, ketika mereka berbuat dosa, ini gak bakal diazab. Sampai seperti itu, Bunda, ya. Jadi dengan merasa suci. Bahkan mereka di ayat lain, nahnu abna'ullah. Mereka berkata kami ini anak-anak Allah. Jadi kalaupun berbuat dosa, berbuat maksiat, gak bakal tuh diazab. Atau di ayat lain juga, wa qalu lang tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi mereka berkata, kami berbuat dosa, menyembah berhala, menyembah patung anak sapi. Diajab juga paling sebentar, cuma 40 harian gitu. Jadi memang sumber mereka berbuat seperti ini, durhaka seperti ini, karena mereka mengira gak ada ajab. Kenapa gak ada ajab? Karena mereka merasa dekat dengan Allah gitu, Bunda. Jadi merasa dekat dengan Allah, jadi berbuat semena-mena. Kalau di kita ada yang kayak gitu, kayak mungkin anak pejabat, anak presiden, anak apa gitu, Bunda, ya. Terus dengan kedekatan itu akhirnya berbuat salah, pede gitu, siapa yang berani. Nah, ini sikapnya seperti itu, Bunda. Ya, orang-orang Bani Israel yang rasa mulia itu dengan Bani Israilnya, dengan keyahudiannya, kebanggaan itu malah membuat mereka sombong dan durhaka. Nah, kita jangan seperti itu, berarti ini satu sikap yang nggak boleh, Bunda. Contoh Bu Ica punya orang tua yang punya Bogor atau yang punya mana gitu, Bunda. Terus pokoknya jalan di jalan itu kayak yang kayak kita dunia kita yang punya. Iya kan? Berlian kiri kanan gemerlap. Kan? Berlian kiri kanan, kalung sampai ke bawah pokoknya. Nah, ini banyak. Kadang kita seperti itu. Punya kenalan polisi di jalan kayak gak bawa SIM biasa gitu kan. Biasa. Gampang itulah, Ustaz. Nah, ini kayak gitu-gitu, Bunda, nih. Modelnya orang Yahudi yang di ayat ini seperti itu. Jadi ngiranya gak bakal turun ajab, gak bakal turun bencana walaupun mereka berbuat dosa. Fa'amu wasommu. Nah, maka akibat sangkaan mereka seperti itu, mereka jadi apa di sini? Buta. Buta di sini bukan buta secara matanya nggak bisa melihat, bukan. Maksudnya nggak masuk kebenaran tuh karena kesombongan mereka ini. Atau berarti sama dengan ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Atau sumun bukmun umyun itu semakna lah. Jadi mereka buta, mereka tuli, mereka bisu
maksudnya dari kebenaran. Nggak masuk tuh nasihat, nggak masuk tuh ajakan kebaikan. Ini sebabnya karena tadi akidah yang salah, keyakinan yang salah, nah, sehingga seperti itu. Tapi kemudian kalau ini dikaitkan dengan Bani Israil, sebenarnya ini sejarah panjang Bunda ya, karena mereka ini kan pernah unggul, terus kemudian mereka jauh dari agama, akhirnya ditaklukkan jadi budak gitu. Ketika akhirnya mereka tobat, sumataba alaihim, mereka tobat, maka Allah ampuni lagi mereka. Mereka unggul lagi saat itu. Berarti ini di masa kerajaan berarti. Sampai kemudian mereka fa'amu wasomu lagi. Jadi buta dan bisu lagi. Maksudnya berbuat dosa lagi. Ini di masa Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa berarti Bunda ya. Jadi mereka berusaha membunuh para nabi lagi. Sehingga nanti akan datang waktunya mereka akan ditaklukkan lagi. Dan ini semakna dalam surat Al-Isra awal-awal Bunda. Ini Allah sampaikan tentang itu. Jadi orang Bani Israil itu akan ditaklukkan di surat Al-Isra. Awal-awal nanti bisa Bunda ini ya, cek di awal Al-Isra nanti ada bahwa orang-orang Bani Israil ini akan ada dua apa bahasa itu? Akan ada fase mereka unggul, tapi nanti mereka akan akan terbuang lagi, akan unggul lagi. Nah, tapi nanti akan karena ketika mereka unggul itu malah berbuat dosa lagi, akan dijatuhkan. Itu ada fase seperti itu yang memang sudah Allah tetapkan bagi mereka. Kasirun minhum. Nah ini, jadi kebanyakan dari mereka. Jadi memang sudah Allah sampaikan kebanyakan dari keturunan Bani Israil ini, kebanyakannya amwasomu Bunda ya. Atau kebanyakannya orang-orang yang kafir. Tapi berarti ada kan, bagian sedikit itu yang beriman ada. Kalau dikata apakah semua keturunan Yahudi kafir? Enggak semuanya, ada yang beriman. Tapi memang enggak banyak. Karena sudah Allah sampaikan ini. Apa sebabnya mereka hanya sedikit yang beriman? Dosa. Jadi sebabnya adalah dosa-dosa nenek moyang mereka yang mereka saat ini tidak mengingkarinya. Sedangkan sikap seperti itu berarti sikap ridho terhadap keburukan, maka sikap seperti itu dosa orang atau pendahulunya mereka dapatkan juga. Jadi kalau diam dari keburukan, dosanya sama. Nah, orang-orang Yahudi sekarang tidak mengingkari keburukan itu, maka dosanya sama benar dapat. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Ini jaminan atau Allah peringatan bagi mereka bahwa Allah Maha tahu dan pasti akan membalas perbuatan mereka. Nah, ini kalau dalam hal keburukan berarti peringatan, pasti Allah akan membalas keburukan itu dengan azabnya, tapi sebaliknya berkaitan dengan kebaikan, Allah akan membalas kebaikan. Sehingga kita jangan khawatir, jangan ragu berbuat baik walaupun orang-orang tidak menghargai, karena Allah yang akan membalasnya. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Nah, ini Allah sampaikan di ayat ini bahwa telah kafir orang yang berkata atau berkeyakinan Allah itu adalah Nabi Isa. Apapun alasannya Bunda ya. Mau mereka katakan bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, atau ada yang berkata Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati, itu salah satu alasan mereka Bunda ya. Jadi Nabi Isa ini Tuhan karena dia bisa menciptakan, bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, padahal Allah sampaikan di Quran itu mukjizat. Nah, jadi berbeda dengan berbeda dengan Allah yang memang menghidupkan dan mematikan. Adapun Nabi Isa ini mukjizat yang Allah berikan semuanya atas izin Allah. Nah, tapi itu menjadi alasan orang-orang yang menganggap wah itu Nabi Isa
Tuhan. Gitu. Jadi di kalangan mereka pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ada yang mengatakan juga Nabi Isa itu Allah. Nah, seperti ini. Jadi Nabi Isa ini Allah. Nah, ini perkataan yang kafir. Perkataan yang kafir. Padahal Nabi Isa sendiri di sini diabadikan dalam Al-Qur'an, dan ini berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa dulu dan semua nabi sebelumnya. Wa qalal masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Jadi semua nabi itu dakwahnya sama, yaitu ubudullaha rabbi wa rabbakum. Semua nabi, semua rasul. Jadi kalau dikatakan agamanya Islam, semua nabi itu agamanya Muslim, iya, agamanya Islam. Semuanya Muslim, Bunda ya. Dan jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani. Itu label bagi mereka yang menyelewengkan agama Allah. Jadi semuanya, semua rasul, semua nabi, semua utusan Allah mengajak kepada tauhid. Innahu may yusyrik billah. Nah, maka Allah tegaskan siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Tempat mereka adalah neraka, haram atas mereka surga. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu kekal abadi di dalam neraka. Di ayat lain di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Jadi memang syirik ini diharamkan neraka ya. Benar-benar diharamkan imannya surga. hancur sehingga haram surga. Berarti kekal di dalam neraka. Nah, sedangkan dosa-dosa selain syirik, dosa besar, nah ini kalau dia meninggalnya bawa iman, walaupun hanya sebesar zarah, sebesar biji atom, tetap akan dimasukkan ke surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma lizolimina min ansar. Dan nggak ada yang bisa nolong. Maksudnya benar-benar kekal di dalam neraka, nggak ada lagi kesempatan untuk keluar darinya. Nggak ada penolong selain Allah. Nah, ini berarti kalau Pak Ustadz, kalau menyekutukan itu syirik itu menyekutukan itu macam-macam ya. Kalau orang yang suka misalnya percaya ke orang pintar, misalnya itu termasuk syirik. Oh ya, untuk yang seperti itu tidak apa Bunda maksudnya? Kita kan kadang masih ini ya Bunda, ke orang pintar atau ke dokter atau ke sebenarnya kalau kita mengkaji secara tauhid banyak sekali sikap ucapan kita yang seakan-akan meniadakan Allah. Contohnya itu, kita datang ke dokter dan dokter ini yang nyembuhin nih, cocok. Itu nggak boleh ya ucapan gitu. Secara tauhid kalau kita secara sadar mengatakan itu dan meniadakan itu bahaya Bunda ya. Betul. Atau juga kalau orang-orang kadang gini, gimana besok makan ya? Maksudnya itu secara tidak langsung padahal Allah udah jamin. Iya. Nah, jadi ternyata yang seperti itu tidak sampai Bunda, enggak sampai tadi dalam ancaman innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi. Jadi yang ini syirik yang mana yang sampai? Nah, ini yang memang jelas secara lahir batin mereka menyembah selain Allah Bunda. Jadi benar-benar menyembah. Dokter-dokter sekarang udah pinter-pinter juga ya karena mereka udah ngerti agama. Misalnya, alhamdulillah dokter sembuh saya kemarin dokter. Ada yang dengar ibu ngeluh. Enggak, kalau ke dokter sih ikhtiar ya memang dianjurkan. Bukan saya yang nyembuhkan Bu Allah, ibu minta ke Allah pasti dia gitu Ustaz. Kalau ikhtiar berobat kan dianjurkan. Kalau ini misalnya saya ada apa misalnya, saya datang tolong liatin saya ke dukun, kayak dukun lah ya itu orang pinter ya. Terjadi apa di saya? Terus siapa yang ngeganggu saya gitu? Ya kan? Makanya nggak boleh. Iya nggak boleh, tapi apakah dia termasuk yang yang ini apa enggak? Dosa menyekutukan yang kekal dalam neraka, padahal dia sendiri seorang muslim kan masih ya sholat puasa masih puasa tapi dia percaya hal-hal yang seperti itu gitu. Hal-hal yang seperti itu gitu.
Atau bahasanya orang pinter lah ya, mendoakan gitu kan. Bukan mendoakan, kalau mau adzan orang soleh kan minta doanya memang benar ya Pak Ustadz. Kalau itu benar. Ini minta diliatin, jadi dia mungkin menggunakan jin. Oh kamu tuh ada orang yang ini siapa, kamu yang ganggu kamu gitu-gitu. Kalau itu kan bukan kalau doa sih dia ngedoain ya boleh aja ya, orang soleh doa yang soleh makbul. Kalau ini enggak, dia mungkin kalau seperti itu dia bisa melihat apa-apa yang terjadi, mungkin dia bantuan jin kali. Gitu. Tapi emang kalau urusan itu, maksudnya kita kan nggak mengingkari soal yang gaib Bunda ya, bahwa ada jin yang ganggu, ada jin yang apa namanya, di hal-hal seperti itu ada orang yang bisa ngelihat. Kita anggap kayak gitu. Ada orang yang memang bisa melihat apapun itu sebabnya, karena dia memang berteman dengan jin gitu si orang itu. Sehingga bisa melihat jin itu hal-hal gaib lah. Melihat hal yang udah berlalu. Oh kamu tuh gini-gini dia. Kalau pada saat itu mungkin ada orang yang indigo ya, bisa melihat. Indigo kayak ya, gitu itu. kan. Bisa itu indigo. Kalau ini dia apa yang terjadi oleh kita, misalnya semalam terjadi apa-apa, dia bisa tahu gitu. Nah, apakah kita boleh mempercayai hal-hal yang seperti itu? Boleh ya Ustadz ya. Kalau percaya secara ini nggak boleh benar. Paling kita mengajarkan meminta tolong kepada mereka gitu kan. Dan bahkan akhirnya ujung-ujungnya melakukan yang melanggar syariat. Kayak akhirnya sesajen. Nah iya, apalagi itu. Terus yang pokoknya yang ujung-ujungnya amaliyahnya hal-hal yang sebenarnya nggak ada gitu. Sebenarnya nggak ada. Nah ini nggak boleh. Boleh. Kita ikhtiarnya yang memang diperintahkan syariat aja, yang simpel-simpel kayak memang sakit berobat. Ini sebetulnya kalau nih. Berobat itu bisa dengan obat, bisa doa. Hanya itu banyak gitu. Di kalangan kita. Itu banyak sekali, memang banyak sekali. Dan sebab itu sebenarnya kita sangat-sangat diperintahkan untuk terus memperbaharui iman kita Bunda ya, dengan memperbanyak syahadat. Betul. Nah, takutnya tadi ada sikap, ada ucapan kita yang ternyata kita nggak sadar ngerusak iman kita. Syirik Bunda ya. Nah, jadi memang, maksud saya Pak Ustadz, apa yang kita omongin itu termasuk syirik enggak? Apa ada syirik itu ada level-levelnya gitu apa gimana? Ada level benar, ada syirik kecil, ada syirik besar Bunda ya. Oh gitu ya. Ria itu salah satu syirik kecil tuh ria. Ria itu yang itu ada syirik besar Ustadz, bukannya syirik besar ria. Ria itu syirik kecil, tapi kalau secara sadar, maksudnya kan harusnya ibadah itu untuk Allah kan. Nah, sedangkan ria ini beribadah untuk apa maksud tujuannya manusia. Nah, untuk dilihat manusia. Nah, ini dia termasuk ria kecil, syirik kecil. Tapi kalau secara sadar dia melakukannya atau terus-menerus, karena nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan nggak ada dosa besar kalau diikuti taubat. Jadi memang secara umum kalau dilihat dari bentuk ininya dosa kecil. Tapi kalau dilihat dari yang dilanggarnya atau kita judge ada Allah yang harusnya semuanya kepada Allah, maka ini masuknya dosa besar, syirik besar. Jadi kalau kita mempercayai hal-hal yang itu tadi, termasuk syirik besar atau syirik kecil? Yang kalau kita meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa memberi manfaat selain Allah Bunda ya. Iya, itu. Nah, jadi itu kayak itu berarti secara itu syirik besar maksudnya. Jadi kalau kita meyakini bahwa yang bisa nolong kita itu meyakini seperti itu. Mempercayai di sini kan akhirnya kita ikut perintahnya Bunda ya. Jadi kalau sekedar kita tahu oh ada jin ini bisa mencelakakan kayak gitu, kita tahu dan meyakini itu ada, itu nggak apa-apa kayak gitu. Tidak sampai akhirnya Bunda biar nggak diganggu kamu tinggalkan sholat, biar nggak diganggu sembelih ayam, biar nggak diganggu. Nah, yang seperti itu yang akhirnya nggak boleh. Kalau kita meyakini bahwa jin itu bisa mengganggu, kayak gitu itu nggak apa-apa. Maksudnya dan memang ada kayak gitu tuh. Kayak gitu kayak yang percaya sama orang pintar terus kita disuruh melakukan amalan-amalan gini-gini. Nah itu yang seperti itu nggak boleh. Itu termasuk syirik besar.
Termasuk syirik besar kalau Nah, meyakini. apakah termasuk yang mengharapkan surga atau belum tahu ya itu ya? Iya, itu belum tahu. Yang penting sebelum meninggalnya tobat aja itu udah. Betul. Iya, iya. Kalau yang percaya pawang hujan lah apa gitu. Nah, itu syirik. juga apalagi perkataannya kayak saya punya tombol on off hujan ya, Bunda ya. Pokoknya kayak gitu kalau dengar ocehannya. Itu syirik juga ya. Kalau apakah kita benar-benar meyakininya dan tadi yang membuat kita meninggalkan Allah, berarti itu syirik besar kayak gitu. Syirik besar, benar. Padahal dia melakukan ibadah-ibadah yang itu ya segala macam itu. Iya. Sudah Saya nggak bisa wajib. ditawar tuh syirik besar Ustaz kalau nonton. Pokoknya kita main aman aja, Mbak. Intinya main kalau aman nggak ada Tinggalkan aja. nggak ada Tinggalkan. dalilnya, nggak ada Kalau saya nggak ambil lagi syirik, dan syirik besar. kita meyakini manfaat mudarat itu semuanya dari Allah dan Allah sudah menetapkannya. Yang harus kita lakukan adalah ikhtiar jalur ikhtiar Jalur kita ambil gitu. Aman aja. Kayak kalau corona nih kita ikhtiar jaga kesehatan, Kita jaga kesehatan. vitamin, maskeran. Iya betul. Kemudian, kita jaga badan kita, gizi kita. Nah, adapun kena enggaknya, maksudnya boleh gak kita keluar dan memang orang juga banyak keluar sholat jamaah gitu ya. Kalau dulu kan sampai ada yang nggak mau sholat jamaah. Nggak apa-apa, yang penting kita udah ikhtiar karena kena enggaknya itu sudah pasti. Itu izin Allah ya. Sudah Ustaz ada sholat lagi ya di Nurul Falah. Datanglah Ustaz subuh kayak dulu Ustaz. Udah bisa sholat Bu Isya? Udah lama. Ayo kita datang lagi. Kan kami nanti cegah itu Ustaz kami yang ganteng tuh. Mana Bu? Bu Isya ke saya. Iya, kan kalau Ustaz sudah sholat, nah itu guru kami. Nah, gitu. Jauh ya, Bu Isya ya? Jauh atuh. Enggak, dulu sering Bu Rodia sebelum Kadang dapat jodoh. Sebelum dapat jodoh, mungkin cari jodoh ya di masjid. Sebelum dapat jodoh. Dulu kadang nginep sama Ustaz Najib pas masih tinggal ya. Dulu. Jadi dulu imam ya Ustaz ya. Iya Bu. Enggak, saya nggak berani kalau ada Ustaz Najib. Ustaz udah bagus. Enggak. Iya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jam 11 lewat. Nah, jadi intinya Bunda dosa syirik ini menyebabkan kita kekal di dalam neraka. Dan salah satu syirik yang paling jelas adalah mengatakan Allah itu Nabi Isa atau Nabi Isa itu Tuhan satu dari 3. Nah, ini sudah sangat jelas kesyirikan. Dan tadi sebenarnya banyak sekali ucapan sikap kita yang kalau dikaji secara tauhid itu secara meniadakan Allah gitu ya. Jadi sangat dianjurkan bahkan diperintahkan jadidu imanakum. Teruslah perbaharui iman kalian biqauli la ilaha illallah, dengan sering-sering mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Betul ya, Saudara. Jangan hanya pas sholat aja Bunda ya. Jadi sebelum tidur, nah itu sangat dianjurkan. Betul Ustaz. Jadi mudah-mudahan tadi kita selalu dilindungi, dijaga iman Islam kita, diberikan keteguhan Islam, iman dan Islam. Nanti meninggal husnul khotimah. Amin. Ketemu lagi nanti di surga insyaallah. Amin ya Allah, Ustaz. Ngilu tolong dengarnya. Kita cukupkan Bunda untuk pengajian siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.